Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah dengan NPM 2086206013. Saya dari Prodi PGSD 3B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah, sumber dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Wahyu Nugroho Magister Pendidikan. Silahkan melihat ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita mempelajari tematik kelas 3. Tema 3 yaitu benda di sekitarku. Subtema 3 yaitu perubahan wujud benda. Pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menuliskan pengertian terkait masing-masing perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan gambar, siswa dapat mendiskusikan dengan temannya dan dapat menyebutkan fakta masing-masing perubahan wujud benda dengan tepat. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat menentukan dan mengemukakan informasi secara lisan tentang pengertian masing-masing perubahan wujud benda dengan tepat. Baik adik-adik, hari ini kita mempelajari perubahan wujud benda. Ada yang tahu tidak pengertian dari perubahan wujud benda itu apa? Nah, pengertian dari perubahan wujud benda itu merupakan peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda yang lain. Setiap benda itu dapat mengalami perubahan wujud, walaupun tidak begitu terlihat jelas. Perubahan wujud ini merupakan bukti kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan macam-macam perubahan wujud benda itu ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah adik-adik, sekarang kita membahas pengertian dan ciri-ciri dari benda padat. Nah, benda padat itu merupakan benda yang memiliki kekerasan bentuk, ukuran yang tidak dapat diubah. Nah, ciri-cirinya benda padat ialah yang pertama, bentuk dan besarannya tetap. Yang kedua, menepati ruangan. Yang ketiga, mempunyai massa atau berat. Yang keempat, memiliki volume tetap. Yang kelima, memiliki kekerasan tertentu. Yang keenam, ukuran dan warna tidak dapat diubah. Nah adik-adik, ada pun contohnya benda padat itu ada payung, ada kamera, ada balon, ada TV, ada jam, ada HP, ada mobil, ada buku, dan masih banyak lagi. Ya adik-adik, sekarang kita membahas benda cair. Pengertian dari benda cair itu yaitu memiliki sifat berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditepatinya. Air yang berada di dalam baskom akan berbentuk baskom, seperti baskom. Berbeda ketika air berada di dalam gelas atau botol. Dan adapun ciri-ciri dari wujud benda cair. Yang pertama, bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, mempunyai massa. Yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Yang keempat, dapat melarutkan suatu zat tertentu. Adapun contoh benda cair. Yang pertama, air. Yang kedua, minyak. Yang ketiga, saus. Yang keempat, kecap. Dan selanjutnya, pengertian dari benda gas. Benda gas sebenarnya dapat dirasakan, bahkan dicium baunya, seperti benda cair. Benda gas memiliki sifat menepati ruangan. Adapun ciri-ciri benda gas.
Yang pertama, dapat mengisi ruangan. Yang kedua, berubah bentuknya. Yang ketiga, menekankan ke segala arah. Yang keempat, bergerak ke segala arah. Yang kelima, volume berubah-ubah karena dapat memulai. Adapun contohnya benda gas, yang pertama adalah balon. Sekarang, macam-macam perubahan wujud benda. Ada apa saja? Nah, yang pertama, menguap. Yang kedua, menyublim. Yang ketiga, mengkristal. Yang keempat, membeku. Yang kelima, mencair. Dan yang keenam, mengembun. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas dengan suhu tinggi. Contohnya, benda mencair itu air yang membeku atau es. Dipanaskan dan berubah menjadi air. Es mencair jika suhu mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik lelah. Selanjutnya, membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya air yang diinginkan yang dimasukkan ke dalam freezer. Benda itu akan membeku dan menjadi es batu. Selanjutnya, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Disebabkan karena adanya pemanasan atau kenaikan suhu. Contohnya adalah menjemur baju di bawah terik matahari. Menyebabkan baju lebih cepat kering karena saat pakaian dicuci menjadi basah dan terkena sinar matahari, maka menjadi gas dan kering. Selanjutnya, menyublim. Menyublim merupakan perubahan benda dari padat menjadi gas, di mana benda memerlukan energi panas. Contohnya kapur barus yang disimpan dalam lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Nah, itu merupakan menyublim. Selanjutnya, mengkristal. Mengkristal atau deposisi suatu proses perubahan gas menjadi padat. Dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Nah, contohnya dari proses ini bisa dilihat berubahnya uap menjadi salju. Sekarang mengembun. Mengembun itu perubahan wujud benda dari gas menjadi mencair. Contohnya yaitu ketika kita jalan-jalan pada pagi hari, nah itu di daun-daun kan ada embunnya. Itu namanya mengembun. Itu tadi pembelajaran dari saya, yaitu tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada menguap, menyublim, mengkristal, mencair, membeku, dan mengembun. Semoga pembelajaran tentang perubahan wujud benda bisa bermanfaat. Baik, itu tadi pembelajaran dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.